Oke, ada sebuah komentar yang menarik dari seorang, ini kawanku juga yang bernama Ilham. Jadi, si Ilham meminta sebuah kayak nasihat atau motivasi. Lebih jelasnya akan aku bacakan di sini ya. Bang, bisa kasih aku motivasi plus nasihat? Aku sekarang semester akhir di tahap pembuatan skripsi. Tapi masalahnya selalu males, bukan karena akunya sih bang, tapi saat aku ketemu dosen malah suruh ganti judul. Mana rumah dan kampus jaraknya jauh, aku capek bang sebenarnya. Terus aku parahnya belum bab satu, tapi masih proposal. Yang lain udah pada bab 4 5, aku tertinggal. Sebenarnya lebih ke dosennya bang, sampai sekarang aku belum action karena emang semales itu ngadepin dosen penguji proposalnya. Mungkin karena itu juga aku lari ke PMO, gak jelas banget hidupku. Mohon arahnya. Oke, ini menarik. Ini benar-benar real case dari seorang yang mengalami sebuah problem, dan dari problem itu kan membuat pikiran ya, membuat jadi stres, depresi, akhirnya kembali ke kebiasaan PMO. Selalu seperti itu, tiap kali ngerasain pikiran yang lagi nggak enak, pasti larinya ke PMO. Jadi udah kayak valid lah. PMO itu sebagai coping mechanism dari diri kita. Kalau diri kita itu fine, baik-baik saja, kalau diri kita itu ibaratnya itu bisa menghandle semua masalah atau bisa bisa sadar bahwa ya hidup memang tidak akan jauh dari masalah, dan kita tahu coping mechanism yang bagus, yang lebih baik dibandingkan PMO, ya kita bisa sembuh dari kecanduan PMO. Oke. Dan ya kalau kita berbicara soal skripsi, jujur aja aku katakan pada Ilham sekarang di sini, mungkin aku nggak punya pengalaman yang sama pada dirimu ya. Aku pernah skripsian, aku pernah kuliah dan lulus, ya bisa dibilang, tapi lulusnya emang nggak yang tepat waktu banget ya, 4,5 tahun waktu itu dulu. Tapi di sini kasusnya beda. Kamu skripsi tapi ada kendala, harus ganti judul. Sedangkan aku dulu bisa dibilang, aku nggak bilang skripsiwanku itu mudah ya, tapi aku nggak sampai kayak ganti judul, nggak. Tapi memang namanya skripsi itu, untuk nemui dosen, untuk nemui apa kapan waktu yang pas, itu emang butuh effort itu loh. Dan sekali lagi di sini mungkin aku nggak tahu kondisimu seperti apa, dosenmu semenyebalkan apa sampai harus ganti judul. Dan jujur aja, kayak mungkin aku berbicara kayak gini memberikan nasihat motivasi seperti untuk dirimu ini mungkin nggak relate. Karena kenapa? Karena aku nggak bisa jadi berada di gelasmu lah, ibaratnya kayak gitu. Aku belum pernah ngerasain kejadian sampai spesifik ganti judul semacam itu. Dan ya, tapi karena kamu di sini meminta nasihat, mungkin ini akan sedikit memberikanmu sebuah apa ya, semangat lagi lah. Semoga aja, aku berharap. Karena dari awal aku udah memberikan disclaimer ya. Karena kalau misalnya aku tidak relate dengan apa yang kamu alami, mungkin kalau berbicara soal pengalaman PMO aku bisa memberikan nasihat lah. Tapi kalau misalnya dalam konteks ini, dalam konteks skripsian dan harus kayak kampus dan tempat tinggalmu kan jauh ya. Sedangkan aku dulu ngekos gitu ya. Aku ngekos, kemudian aku juga skripsian juga, bisa dibilang dibandingkan dirimu lah lebih lancar diriku lah. Maksudnya aku nggak sampai ganti judul gitu loh. At least kayak gitu. Jadi di sini kamu tahu kondisinya ya. Jadi kayak aku nggak bisa memberikan memberikan apa kayak motivasi yang spesifik tentang teknis skripsian seperti itu. Bagaimana menghadapi ganti judul yang mulai lagi dari awal, bagaimana riset lagi, bagaimana ini udah seminar belum ini? Oh masih proposal ya. Terus kemudian cari lagi, nemuin mood lagi. Aku nggak ada di kondisi spesifik seperti itu. Jadi kayak ya barangkali mungkin nggak bisa spesifik, tapi aku akan coba. Aku akan mencoba untuk memberikan semacam, ya barangkali bisa membantumu ya. Satu hal yang harus kamu ketahui dan kamu harus sadari ya, bahwa ini mungkin udah banyak yang ngomong juga, bahwa dunia itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Oke? Dengarkan lagi. Dunia ini, semua yang ada di dunia ini, semua hal yang ada di dunia itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Akan ada momen-momen di mana ekspektasi kamu itu tidak sesuai dengan hasil, tidak sesuai dengan kenyataan, dan ya itu namanya hidup gitu ya. Mungkin kamu udah mantep dengan judulmu sebelumnya, tapi ternyata dosen mengatakan, ganti judul gitu ya. Ini kurang menarik gitu. Ya itu adalah the part of pendewasaanmu gitu ya.
Kamu sadar bahwa nggak ada sesuatu hal yang sesuai dengan keinginanmu, and that's okay itu ya. Nggak sesuai dengan kenyataan, dan yang harus, kalau kamu sadar hal kayak gini, yang harus kamu lakukan itu adalah bagaimana kamu manage rasa kecewa kamu. Ini yang lebih penting. Bagaimana kamu memanage penolakan, bagaimana kamu manage rasa kecewa kamu, bagaimana kamu memanage sikap kamu terhadap dosen kamu yang mungkin sulit diketemuin, dosen yang nyebelin, akan selalu ada kayak gitu. Dan itu bagian dari pendewasaanmu. Jujur malah itu menurutku proses kamu skripsi itu bisa jadi proses pendewasaanmu yang paling besar itu ya. Itu yang pertama. Manage ekspektasi kamu yang jelas. Karena kalau kamu sadar bahwa dunia tidak berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan, kamu udah siap dengan hal kayak gini. Dan ya kalau kamu malas memulai lagi, di mana-mana memang rasa kecewa itu akan berdampak pada action kita ya. Ya kembali lagi, manage rasa kecewa itu mungkin istirahat dulu selama beberapa minggu, tapi kamu harus action. Sekecil apapun itu kamu harus action. Karena yang harus kamu butuhkan sekarang adalah momentum. Kamu lihat teman-teman kamu yang udah bab 5, bab 5, bab 4, bab 5, mungkin udah kayak apa ya? Bab 4 itu mungkin statistik ya. Mungkin yang bagian-bagian ngitung-ngitung statistik kayak gitu. Mungkin udah kesimpulan. Yang kamu lihat memang orang-orang kayak gitu, dan kamu rasanya pengen kayak ngebut gitu kan. Kamu masih bab 1 gitu ya. Dan dalam bawah sadarmu, dalam pikiranmu, kamu pengen kayak ayo cepet, kita udah telat gitu ya. Tapi kalau kamu sedang memulai, itu susah kayak gitu. Yang ada pilihannya ada 2 gitu ya. Kamu akan semakin males mengerjakan itu, dan atau kamu memulai itu secara sedikit demi sedikit, bangun momentum itu. Karena kalau kita menunda-nunda, itu sebenarnya adalah rasa takut kita kalau kita tidak mampu menyelesaikan apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita tahu bahwa hari ini aku mungkin cari referensi lah. Dah, cicil. Karena kalau misalnya skripsi aku tahu betul ya, nggak ada orang yang memberikan deadline, dan itu susahnya kayak gitu emang. Susahnya kayak gitu. Nggak ada deadline, nggak ada yang ngoprak-ngoprak, nggak ada yang sulit tuh. Jadi memang harus dicicil. Mungkin kamu udah sering banget dengar nasihat ini, tapi aku akan memberikan semacam sains di balik itu. Karena sebenarnya kenapa kita menunda itu adanya rasa takut kita bahwa kita tidak bisa menyelesaikan. Tapi kalau kita membuat goals kecil yang katakanlah peluang kamu bisa menyelesaikan itu 99%, maka kamu akan merasa happy di situ. Besoknya cicil lagi. Dan itu akan membentuk semacam jadi momentum. Jadi kayak bola salju lah, snowball effect. Mungkin kecil itu lama-lama besar, dan ya proses skripsi kamu akan berjalan sesuai dengan yang kamu harapkan sebelumnya gitu ya. Bentar, kita ngopi dulu ya. Agak cekuan. Dan apalagi ya sarannya mungkin ya. Oh ya, soal coping mechanism gitu ya. Kalau kamu stres, kamu depresi, PMO itu memang coping mechanism paling mudah. Itu aku akui memang kayak gitu. Tapi ya kembali lagi, kamu mau sampai kapan kayak gitu? Karena aku tahu juga rasanya ketika punya tugas kuliah dan sulit mengerjakan, larinya ke situ. Tapi ketahuilah bahwa setelah kamu melakukan aktivitas PMO itu, skripsi kamu tidak ada yang berubah. Tugas kamu itu tidak ada yang berubah. Itu tidak membuat tugas kamu itu jadi lebih cepat, atau tidak membuat progres dalam skripsi kamu. Justru itu malah membuat dirimu semakin malas, tidak produktif, semakin kamu menyalahkan dirimu. Dan ya, itu akan jadi bom waktu. Apalagi kamu sekarang sedang fokus mengerjakan sesuatu yang ya bisa dibilang ini ada masa depan kamu kan. Jangan hanya gara-gara udah sampai di ujung kuliah kamu 4 tahun ke belakang itu jadi kamu DO hanya gara-gara skripsi nggak kelar, hanya gara-gara ganti judul. Banyak orang yang ganti judul yang aku tahu awalnya memang kecewa, tapi lama-lama dia kejar
ketertinggalannya dengan cara, ya dia sadar bahwa kalau ini nggak dikejar, makin lama makin mundur, makin lama makin jadi mundur lagi gitu ya. So aku ingin kamu tuh bener-bener bisa bangkit dari rasa kecewa tersebut. Memang sulit, kasih break terlebih dahulu, it's okay. Karena kalau kamu mengerjakan skripsi, kamu harus dengan pikiran yang fresh. Kamu harus dengan pikiran yang relax. Karena kalau kamu stres, depresi, tentu saja itu akan buntu. Istirahat terlebih dahulu, relax. Main kemana gitu ya. Main game kamu mungkin sepanjang hari. Atau selama seminggu kasih waktu kamu nonton Netflix sama main game. Tapi setelah itu kamu janji, kamu kerjakan skripsi. Kamu kerjakan skripsimu pelan-pelan, dicicil, berusaha untuk komunikasi dengan lebih intens dengan dosenmu. Pastikan 100% bahwa ini judul memang udah valid. Jangan sampai ganti lagi, jangan sampai ganti judul lagi, karena ya kamu pernah ngalamin hal yang sama. Jangan mengulangi kesalahan yang sama karena mungkin di awal belum jelas gitu ya. Apa yang mau diteliti, apa yang mau dikerjakan gitu. Oke, mungkin itu aja yang kayak saranku atau nasihatku buat Ilham. Mungkin gak relate karena aku gak ngalamin kejadian yang sama dengan dirimu, tapi ya semoga aja bisa membantumu ya. Oke, terima kasih. Dan buat kalian yang mungkin ingin keluar dari kecanduan PMO, download e-booknya, e-book Rahasia Alam Bawah Sadar untuk berhenti dari kecanduan PMO, hanya 20.000 aja. Link di deskripsi.